Ada sebuah tawa yang lahir bukan dari rasa senang. Tawa yang mungkin sering kita dengar tapi kita jarang banget ngerti maknanya. Ini bukan hiburan ya. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Coba resapi dulu kalimat ini. Komedi orang miskin itu bukan genre hiburan. Bukan konten yang sengaja dibuat cuma buat bikin Anda ketawa. Ini adalah sebuah mekanisme untuk bertahan hidup. Sebuah getaran yang justru muncul karena hidup itu terlalu berat untuk terus-terusan ditangisi. Nah, disinilah tawa jadi semacam penyelamatan diri. Bukan karena itu pilihan yang paling enak ya, tapi seringkali karena itu satu-satunya pilihan yang tersisa. Coba deh kita lihat opsinya. Waktu realitas udah neken banget, jalan keluar lain itu cuma ada dua. Pertama, marah. Tapi marah itu kan ngebakar energi yang mungkin kita bahkan nggak punya. Kedua, gila. Tapi jadi gila pun butuh biaya kan? Jadi yang tersisa apa? Yang gratis, yang masih bisa dilakuin bahkan pas perut lagi kosong. Ya cuma tawa. Makanya, ini beda banget sama komedi yang biasa Anda tonton di panggung. Ini bukan humor yang dipoles biar dapat tepuk tangan. Ini tuh tindakan penyelamatan diri yang paling dasar. Menertawakan absurdnya keadaan, ngetawain nasib, cuma supaya kita nggak ditelan bulat-bulat sama semua itu. Jadi tujuannya itu bukan buat nyari punchline yang cerdas. Bukan. Tujuannya adalah kelegaan. Sebuah helaan napas bareng-bareng waktu semua orang di situ sadar. Oh, gue nggak sendirian ngalamin kegilaan ini. Tapi ya gitu kan. Setiap mekanisme yang murni selalu ada celah untuk dikemas. Setiap kejujuran selalu bisa dijual. Dan disinilah kita masuk ke momen di mana penderitaan diubah jadi barang dagangan. Dan disitulah mesinnya mulai berputar. Penderitaan yang tadinya nyata, dibungkus cantik, dijual dengan label relatable. Terus algoritma bekerja, manenin setiap like, setiap share, setiap tawa pasif kita. Kita semua ngerasa nyambung sesaat, dapat kelegaan singkat sambil scroll-scroll. Tapi habis itu, nggak ada yang berubah. Tertawa diizinkan, asal nggak sampai membangunkan kesadaran. Nah, ini beda banget sama rasa kasihan. Rasa kasihan itu pada dasarnya adalah relasi kuasa. Yang di atas ngerasa dirinya mulia, yang di bawah disuruh bersyukur. Jadi kayak rantai yang gak kelihatan. Tapi, tawa-tawa yang sadar, itu lain cerita. Itu adalah bentuk pembangkangan yang sunyi. Dia bisa melucuti wibawa tanpa perlu teriak-teriak. Kenapa? Karena nggak ada rezim, nggak ada kekuasaan yang tahan kalau ditertawakan. Bukan karena lawakannya, tapi karena tawa itu membuka mata kita betapa absurdnya kekuasaan itu sendiri. Di tengah semua kerapuhan ini, ada satu infrastruktur lain yang terbangun. Sebuah sistem darurat yang selalu siaga 24 jam. Namanya Tuhan. Bayangin deh satu kejadian ini tapi dilihat dari dua dunia yang beda. Nemuin 100.000 di jalan. Buat yang satu, ya itu cuma uang receh. Mungkin semenit kemudian udah lupa. Tapi buat yang lain, itu bukan sekedar uang. Itu sinyal, pesan langsung dari langit. Seolah-olah ada yang bilang, tenang, gue masih di sini. Bukti kalau alam semesta masih peduli. Makanya bisa dibilang mereka lah teolog yang paling konsisten. Bukan karena mereka baca buku-buku teori yang tebal, tapi karena mereka membaca tanda-tanda di setiap tikungan hidup yang hampir buntu. Teologi mereka itu ditempa bukan di luar kelas, tapi oleh pengalaman nyaris hancur yang terjadi lagi dan lagi. Dan dari situ lahirlah sebuah hukum yang gak tertulis tapi selalu berlaku. Setiap kali negara gagal hadir, Tuhan langsung naik pangkat. Dia mengisi setiap ruang kosong yang ditinggalkan oleh sistem. Oke, sekarang ayo kita lihat gimana ruang kosong itu diisi. Gimana iman yang tadinya personal bisa berubah jadi semacam institusi. Kita coba bedain antara iman sebagai pajangan dan iman sebagai perkakas. Nah, iman akhirnya mengambil alih tugas-tugas negara. Dia jadi semacam asuransi kesehatan, tapi untuk harapan. Jadi psikolog kolektif buat jiwa-jiwa yang udah capek. Jadi genset cadangan waktu negara lagi mati listrik. Bahkan jadi jalur cepat waktu jalur hukum rasanya terlalu mahal buat diakses. Dan ini penting banget buat kita perjelas ya. Pembahasan ini bukan buat menyerang Tuhan. Sama sekali bukan. Ini adalah kritik terhadap sebuah sistem, terhadap negara yang seolah-olah bersembunyi di balik Tuhan, yang membiarkan iman menanggung beban yang seharusnya bukan jadi tugasnya. Coba kita lihat dua jenis iman ini. Di satu sisi, ada iman estetis. Doanya tenang karena saldo banknya juga tenang. Iman ini jadi semacam identitas yang dipajang. Di sisi lain, ada iman fungsional. Ini bukan pajangan, ini helm.
dipakai setiap hari biar kepala nggak pecah waktu kebentur realitas. Karena pada akhirnya, mereka nggak punya kemewahan waktu untuk sibuk membela Tuhan. Mereka cuma butuh Tuhan, bukan sebagai identitas yang didebatkan, tapi sebagai jangkar di tengah badai kehidupan. Sesimpel itu. Nah, sekarang kita sampai di titik di mana semua ini bertemu. Di persimpangan antara tawa yang sadar dengan iman yang paling jujur. Disinilah pilihan terakhirnya. Kalau kita cuma berpikir tentang semua ini tanpa ada tawa sama sekali, hasilnya ya depresi. Tapi sebaliknya, kalau kita cuma ketawa-ketawa aja tanpa pernah berpikir, kita jadi jinak, gampang dikendalikan. Dua-duanya adalah jebakan. Lalu, muncul satu kalimat ini. Satu seruan yang sangat pendek tapi syarat makna. Ya Tuhan. Di dalam frasa simpel itu ada semuanya. Ada unsur tawa, ada doa, ada keluhan, tapi ada juga harapan. Jadi, selama seruan itu masih keluar dari mulut seseorang, artinya kehidupan, gak peduli seberapa beratnya, belum menyerah. Dan mungkin justru disitulah ya, di dalam seruan darurat yang spontan itu, iman yang paling jujur, yang paling murni tinggal. Bukan di mimbar-mimbar yang megah, tapi di dalam bisikan hati yang paling rapuh.